Have a good death. Hai pencinta film, kembali lagi di channel Arya Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama komedi berjudul Death in a Week or Your Money Back. Film ini dirilis tahun 2018, diperankan oleh Anne-Marie Barnard, Freya Mavor, dan Tom Wilkinson. Walaupun bertema pembunuhan, sebenarnya film ini jauh dari kesan seram dan malah kental dengan nuansa komedi. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, nampak seorang pemuda berdiri pada pinggiran jembatan di atas sungai. Perkenalkan, pemuda ini pemeran utamanya. Namanya William. Dia sedang berusaha bunuh diri. Sedang konsentrasi tinggi, tiba-tiba William disapa bapak-bapak. Orang itu menawarkan bantuan. Bukan untuk menyelamatkan William, tapi ingin membantunya bunuh diri. Bahkan, bapak-bapak itu memberi kartu nama. Menolak dibantu, William ingin bunuh diri sendiri. Tapi gagal karena menabrak kapal yang kebetulan lewat. Selanjutnya diceritakan kondisi William yang sedang depresi berat, baru saja gagal bunuh diri, ia lalu dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang lifeguard. Sampai di rumah, mau bunuh diri lagi pakai gas LPG, tapi gasnya diputus karena belum bayar. Lalu William melihat kartu nama milik bapak-bapak di jembatan waktu ia mencoba bunuh diri. Keesokan harinya William menemui orang itu. Bapak ini namanya Leslie. Dia seorang pembunuh bayaran. Kepada Leslie, William bercerita bahwa ia telah mencoba bunuh diri berkali-kali namun tidak berhasil. Usahanya antara lain dengan minum pil, menyetrum diri sendiri, sampai menabrakkan diri ke mobil. Sayangnya, mobil yang terakhir adalah mobil ambulan yang akhirnya malah menyelamatkan dirinya. Usahanya itu bahkan ditulisnya ke dalam sebuah buku, namun belum berhasil dipublikasi. Jadi, walaupun William ini nampak seperti madesu kesiangan, tapi ia punya bakat menulis. Lalu Leslie memberikan brosur, menawarkan opsi untuk mati. William memilih mati dengan cara yang heroik, yaitu mati saat menyelamatkan anak kecil yang akan tertabrak mobil. Sayangnya opsi itu terlalu mahal. Akhirnya mereka sepakat untuk memilih opsi yang cepat dan tidak sakit, yaitu ditembak di kepala. William lalu menandatangani kontrak perintah kematian. Eksekusinya akan dilakukan dalam seminggu setelah William membayar biayanya. Dan jika William tidak mati dalam seminggu, uangnya akan dikembalikan. Leslie juga bercerita bahwa organisasi tempat ia bekerja adalah Perserikatan Pembunuh Bayaran Profesional. Lalu mereka berpisah. I'm very happy to kill you. I'm very happy to die. Setelah itu, Leslie pergi ke kantornya. Ia meregistrasikan kontrak pembunuhan William. Di sana terlihat bahwa performa Leslie dalam menjadi pembunuh bayaran sedang menurun, di mana ia baru saja bisa memenuhi kuota pekerjaan ketika periode bulan ini akan berakhir. Performa ini jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan pembunuh bayaran lain bernama Ivan, yang bahkan sudah menyelesaikan banyak sekali pekerjaan dalam periode yang sama. Lalu, adegan berpindah ke rumah Leslie. Malam itu ia baru saja pulang ke rumah. Leslie tinggal bersama istrinya dan punya peliharaan sepasang lovebird. Di tempat lain, William baru saja menyelesaikan transfer dan menulis pesan kematian. Keesokan paginya, saat sarapan, istri Leslie berencana melakukan liburan setelah Leslie pensiun. Tapi Leslie minta untuk menunda rencana itu, karena dia belum akan pensiun tahun ini dan masih ingin bekerja. Leslie nampak sangat mencintai pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Siangnya, William ditelepon oleh seseorang dari perusahaan penerbit buku. Orang itu bilang telah membaca tulisan William dan tertarik untuk menerbitkannya. Lalu minta untuk bertemu dengan William besok siang. William merasa senang, baru kali ini tulisannya disukai. Padahal yang William tulis adalah tentang usaha bunuh diri yang selalu gagal. Lalu William menemui Leslie, memintanya untuk menunda membunuhnya. William menceritakan bahwa dia akan menemui penerbit yang tertarik dengan tulisannya. Keesokan harinya, William datang ke restoran, bertemu Ellie. Ellie adalah orang dari penerbit yang menelpon William kemarin. Lalu ini adalah Brian, bosnya Ellie.
Brian dan Ellie sangat menyukai tulisan William. Menurut mereka, tulisan itu akan sangat laku dijual. Di tengah perbincangan, kepala Brian tertembak. Ternyata dari kejauhan Leslie berusaha membunuh William tapi tidak tepat sasaran. Tak hanya sekali, tembakan kedua juga meleset. Karena gagal, Leslie akhirnya pergi. Hari itu William gagal mati. Malamnya, Leslie berbincang dengan istrinya. Leslie bilang kalau dia baru saja membuat kesalahan dalam pekerjaan, dan itu tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Pada kesempatan itu, istrinya juga menceritakan persiapannya dalam mengikuti lomba menyulam tingkat daerah, di mana ada beberapa kandidat juara yang ia khawatirkan menjadi pesaing. Tapi Leslie berkata pada istrinya bahwa istrinya lebih baik dari semua orang yang disebutkan itu. So sweet. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Leslie ini bukanlah karakter seorang pembunuh berdarah dingin. Leslie adalah seorang karakter yang sayang istri, tapi juga mencintai pekerjaannya. Keesokan harinya, Ellie datang ke apartemen William. Ellie bersemangat untuk menerbitkan tulisan William dan mengajak William untuk mengerjakannya. Tapi William tidak bisa. William bilang pada Ellie kalau dirinya sudah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya dan dia akan dieksekusi dalam seminggu ini. Mendengar itu, Ellie menyuruh William untuk membatalkan kontraknya. Saat William mencoba menelepon Leslie, tiba-tiba ternyata Leslie sedang ada di dalam rumah William. William meminta Leslie untuk membatalkan kontraknya. Leslie menolaknya. Ini karena ia sedang mengejar target kuota pekerjaannya. Lalu tanpa banyak cincong lagi, Leslie mencoba menembak William. William lalu mengajak Ellie kabur. Leslie mengejar, bahkan sampai tidak sengaja membunuh petugas tilang. What? I know somewhere. Saat membuang mayat, datang dua orang menculik Leslie. Leslie dibawa ke kantor organisasi pembunuh bayaran tempat dia bekerja. Di sana ia bertemu Harvey, sang bos. Lalu Harvey dan Leslie membahas soal masalah yang dibuat Leslie. Leslie telah salah membunuh, dan itu menghancurkan reputasi pembunuh profesional. Harvey menganggap Leslie sudah tidak kompeten menjadi pembunuh bayaran dan sudah saatnya pensiun. Lalu Harvey menawarkan cenderamata sebuah jam untuk diterima, sebagai kesediaan Leslie untuk pensiun. Tapi Leslie menolaknya, karena Leslie merasa masih mampu menjalankan profesinya. Leslie ingin menyelesaikan kontraknya, tapi Harvey bilang kontrak membunuh William sudah dialihkan kepada Ivan. Leslie tidak peduli, dia tetap akan membunuh William. Dengan mengendarai sepeda motor, William pergi bersama Ellie ke rumah Ellie. Di sana mereka saling bercerita. Ternyata mereka memiliki banyak kesamaan. Ternyata Ellie juga punya pengalaman suicide yang gagal. Keduanya juga punya kesamaan ditinggal mati oleh orang tua, yang menjadikan mereka sama-sama yatim piatu. Ellie ditinggal mati karena orang tuanya kecelakaan, sedangkan orang tua William mati karena kejatuhan piano. Itulah awal dari semua depresi William. Melihat William begitu depresi, lalu Ellie memberikan ide. Kenapa kita nggak bunuh diri bareng aja sekarang? Tentu ini adalah sindiran kepada William. Pada akhirnya William tidak mau, dia malah mencium Ellie. 1, 3. Keesokan paginya, saat hendak merokok, William melihat tulisan di bungkus rokok dan batal merokok. Sepertinya dia sudah tidak mau mati lagi. Lalu William berbincang dengan Ellie. William menceritakan bagaimana ia menyewa Leslie. Dia bisa memilih cara ia akan mati. Lalu cerita sebenarnya pilihannya mati secara heroik dengan menyelamatkan anak kecil yang akan ditabrak. Tapi Ellie berpendapat kalau cara itu sebenarnya tidak masuk akal, karena tentu sangat berisiko akan mencelakakan anak kecilnya. Di tempat lain, di rumahnya Leslie dan istrinya sedang siap-siap untuk pergi. Istrinya mau pergi ke kontes menyulam, sedangkan Leslie mau pergi membunuh William. Istrinya pergi duluan karena sudah dijemput. Lalu ternyata di luar rumah sudah ada Ivan yang akan membunuh Leslie. Ivan berhasil masuk rumah, tapi Leslie sudah keburu keluar.
Di lokasi tempat lomba menyulam, diceritakan pada lomba itu saingan berat istri Leslie meraih juara 2. Place. Not more egg, please, Dale. Beautiful work. Lalu yang menjadi juara pertama adalah Drum roll, please. Lalu adegan berpindah ke rumah Ellie. Tiba-tiba William dikagetkan dengan keberadaan Leslie yang akan membunuhnya. Dad, it's only my life that we're dealing with here. Leslie ditelepon oleh istrinya yang mengabarkan bahwa kondisi rumahnya berantakan. Seseorang telah mengacak-acak rumah dan bahkan membunuh lovebird miliknya. Lalu saat akan membunuh William lagi, tiba-tiba Leslie ditembak oleh Ivan. Si botak ini lalu memberikan pistol kepada William, menyuruhnya untuk menembak dirinya sendiri. Hal ini dilakukan agar William terlihat seperti bunuh diri. Lalu, saat akan menembak kepalanya, tiba-tiba Leslie terbangun, menusuk punggung Ivan dan memukul kepalanya sampai mati. Ternyata tembakan Ivan tadi hanya melukai telinga Leslie. Lalu Leslie dan Ellie saling menodongkan senjata. William lalu meminta Leslie menghentikan ini. Leslie bilang, kalau ini bukan tentang uang, ini dilakukannya agar kontraknya bisa diselesaikan dan ia tidak dipensiunkan. Lalu Ellie memberikan ide, gimana kalau kontrak kematiannya dibalik nama? Pakai nama Ivan aja, lagian kan Ivan sudah mati. Dengan begitu, kuota Leslie terpenuhi dan ia tidak jadi pensiun. Leslie setuju. Lalu mereka bertiga membuang mayat Ivan ke sungai. I'm glad I didn't kill you. I'm glad I didn't die. Leslie lalu pulang ke rumah. Leslie nampak bahagia melihat istrinya ternyata telah berhasil menjadi juara di lomba menyulam. Malam harinya, saat sedang makan malam, Leslie kedatangan Harvey. Leslie menceritakan bahwa kuotanya telah terpenuhi karena ada kontrak baru untuk kematian Ivan. Harvey tidak peduli akan kuota Leslie dan tetap meminta Leslie untuk pensiun. Bersikeras tidak mau pensiun, akhirnya Leslie dan Harvey saling menodongkan senjata dari bawah meja. Tiba-tiba istri Leslie muncul. Sambil bercerita, istrinya membujuk Leslie untuk pensiun dan menikmati masa tuanya dengan berlibur. Pada akhirnya Leslie setuju untuk pensiun. Di tempat lain, William sedang berjalan dengan Ellie. Mereka senang semua drama ini akhirnya berlalu. William tidak jadi mati dan akan melanjutkan bukunya. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba William menyelamatkan anak kecil yang hampir tertabrak mobil. Tapi akhirnya mobil itu menabrak dirinya. William terkapar. Dan kondisi ini tepat seperti apa yang pernah ia minta kepada Leslie. Hanya saja dia tidak sampai mati. Dan film pun tamat. Oke, mari kita review sedikit filmnya. Ide cerita filmnya sangat unik dan menurut saya film ini sangat lucu. Storynya ringan dan mudah dipahami. Pesan moral dari film ini bahwa kita diingatkan untuk tidak mudah menyerah dan tetap semangat menjalani hidup. Hal-hal yang tidak terduga mungkin akan terjadi di hidup kita. Bahkan saat seseorang berencana ingin mengakhiri hidupnya, saat itu ia malah bertemu dengan tujuan hidupnya. Terima kasih telah menonton alur cerita ini. Silahkan komen dan like jika kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe ya. Saya undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.